Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Vera Ayu Pangestu dari 12 IPA 2. Kali ini aku akan mempresentasikan tugas biologi, materi tentang evolusi. Langsung aja kita ke videonya yuk. Nah, kita langsung aja membahas tentang materi evolusi. Di sini aku akan menjelaskan 4 materi evolusi. Yang pertama yaitu ada definisi evolusi, yang kedua ada teori evolusi, yang ketiga bukti evolusi, dan yang keempat mekanisme evolusi. Yang pertama ada definisi evolusi. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Evolusi diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, di sini ada gambar yang merupakan contoh evolusi yang awalnya dari kera dan menjadi manusia. Tapi menurutku di sini di dalam gambar ini hanyalah potongan evolusi, karena menurutku evolusi itu artinya sangat luas. Karena pembentukannya mulai dari pembentukan makhluk hidup pertama kali. Yang dapat kita lihat juga di atas ada kata evolusi diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Materi yang kedua ada teori-teori evolusi. Yang pertama ada teori katastropisme. Keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Teori ini juga dikenalkan oleh George Cuvier pada tahun 1796 sampai 1832. Ia adalah seorang ahli paleontologi atau ilmu fosil. Alasan Cuvier adalah karena ia mengamati setiap sedimen batu kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Yang kedua ada teori Lamarck. Teori Lamarck dikenal dengan teori perubahan yang terlaris dan secara genetik. Awal abad ke-19, pada tahun 1809, Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Bagian atau alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar atau use dan disuse. Teori yang ketiga ada teori Charles Darwin. Teori Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1892 menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu, teori evolusi Darwin disebut juga teori seleksi alam. Teori Darwin disusun atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada pengembaraannya berkeliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos dan juga beberapa tempat lain di Amerika Serikat. Catatan penulisannya ditulis dalam buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Prinsip-prinsip pokok dari teori evolusi Darwin adalah sebagai berikut. Yang pertama ada makhluk hidup bervariasi. Yang kedua ada spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau. Dan yang ketiga ada evolusi terjadi melalui seleksi alam. Oke, materi yang ketiga ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama ada fosil. Selama bertahun-tahun, para paleontolog telah menemukan fosil-fosil makhluk hidup yang telah punah. Nah, contoh fosil hewan dari generasi ke generasi terlengkap yang pernah ditemukan adalah fosil kuda. Seperti gambar yang di bawah ini, ada evolusi dari kuda yang paling tua sampai kuda yang paling muda atau kuda yang ada sekarang ini. Yang pertama ada Eohippus pada tahun
pada 50 juta tahun yang lalu. Dan yang kedua ada Mesohippus pada 35 juta tahun yang lalu, dan Meryhippus 10 juta tahun yang lalu, Philiohippus 5 juta tahun yang lalu, dan yang terakhir ada Equus, yaitu kuda yang ada pada saat ini. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada kuda yaitu yang pertama ada ukuran tubuh yang dulu sebesar anjing sampai sekarang sebesar kuda yang saat ini ada. Dan yang kedua ada ukuran tempurung kepalanya yang membesar dan memanjang. Dan yang ketiga ada jarak antara mata dan moncongnya atau mulutnya yang semakin jauh. Dan yang keempat ada gigi gerahamnya juga bertambah banyak dan bertambah besar karena memakan rumput. Dan yang kelima ada jumlah jari kaki yang berkurang dari 5 menjadi 1. Dan yang keenam ada panjang kaki karena tubuhnya bertambah besar, tentunya kakinya juga bertambah panjang. Nah, itu tadi ada 6 evolusi kuda yang sampai sekarang ini. Yang kedua ada homologi organ. Persamaan struktur organ-organ hewan berbeda spesies menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki asal-usul nenek moyang yang sama. Struktur tubuh dengan fungsi berbeda tapi memiliki asal-usul bentuk yang sama disebut homolog atau evolusi divergen, dan sebaliknya yaitu analog atau evolusi konvergen yang struktur tubuh dengan fungsi yang sama tetapi memiliki asal-usul bentuk yang berbeda. Seperti gambar di bawah ini, yang pertama misalkan ada burung, kucing, tangan manusia, kalong atau kelelawar, katak, bangsa kadal, ikan paus, kuda, dan yang lainnya. Mereka itu semuanya adalah hewan vertebrata, berarti itu adalah homologi yang bisa kita ambil contohnya seperti sayap dengan tangan manusia dan tangan depan manusia dengan kaki depan kucing. Nah, berbeda dengan gambar di sebelahnya yang memiliki arti yaitu fungsinya sama tetapi dengan asal-usul struktur yang berbeda. Nah, misalkan di sini ada kupu-kupu atau serangga lainnya yang mereka adalah termasuk hewan avertebrata. Berbeda dengan burung dan kelelawar, yaitu mereka adalah hewan vertebrata. Walaupun fungsinya untuk sama-sama terbang, tetapi dengan asal-usul struktur tubuh yang berbeda. Yang ketiga ada embriologi. Petunjuk evolusi juga dapat terlihat dari perkembangan beberapa organisme pada masa embrio. Organisme yang keberatannya dekat biasanya sulit dibedakan pada tahap embrionya. Di sini terdapat gambar yang mengartikan evolusi pada embriologi. Misalkan di sini ada ikan. Yang kedua ada salamander, yang ketiga ada kura-kura, yang keempat ada burung, yang kelima ada kelinci, dan yang keenam ada manusia. Yang keempat ada biokimia. Kode genetika yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari organisme yang memiliki kode genetika yang sama. Proses fisiologi yang terjadi di dalam sel, semua organisme memiliki kesamaan, seperti respirasi sel, sintesis protein, dan sintesis DNA. Organisme yang memiliki kekerabatan yang dekat biasanya memiliki banyak kesamaan dalam susunan asam aminonya. Yang kelima ada seleksi alam yang teramati. Pada awal 1850 di Inggris, lebih banyak ngengat atau biston bertularia bersayap putih. Setelah revolusi industri, yaitu di tahun 1990-an, lebih banyak ngengat bersayap hitam. Yang keenam ada variasi dan biogeografi. Individu-individu sejenis yang berada di tempat yang berbeda dengan daerah asalnya dalam perkembangannya akan memiliki perbedaan atau variasi. Nah, variasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Perbedaan tersebut akan bersifat dan dalam jangka waktu yang lama
akan semakin berbeda dengan nenek moyang asalnya. Nah, yang ketujuh yaitu organ vestigial atau organ sisa. Nah, organ kecil atau organ yang tidak lengkap, yang tidak memiliki fungsi tertentu. Beberapa organ vestigial pada manusia adalah yang pertama ada selaput mata pada mata sebelah dalam. Yang kedua ada tulang ekor, yang ketiga ada gigi taring, yang keempat ada umbai cacing atau appendix, yang kelima ada otot penggerak telinga, dan yang keenam ada rambut pada dada. Nah, materi yang terakhir yaitu mekanisme evolusi. Di sini yang pertama ada mutasi. Mutasi merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Nah, yang kedua ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi pada suatu populasi. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi antar organisme untuk berproduksi dan bertahan hidup. Yang ketiga ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat lainnya. Migrasi akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena hal inilah yang menyebabkan generasi spesies yang berbeda dengan nenek moyang asal-usul spesies tersebut. 4. Rekombinasi gen. Rekombinasi gen terjadi karena adanya perkawinan silang. Perkawinan silang memunculkan variasi spesies baru. Yang kelima ada genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan dari frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi. Nah, di sini ada 4 populasi. Yang pertama ada alopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Nah, di sini ada yang tahap awal spesiasi. Yang pertama ada alopatrik. Alopatrik adalah ada barrier yang menyebabkan populasi tersebut terbelah menjadi 2. Dan selanjutnya ada populasi peripatrik, yaitu yang terjadi perpindahan dari dalam keluar. Jadi populasi itu ada anggota populasi tersebut yang keluar dari populasi tersebut yang membentuk habitat baru. Yang ketiga ada parapatrik, yaitu kebalikan dari peripatrik, adalah habitat luar masuk ke dalam atau masuk ke populasi tersebut. Yang keempat ada simpatrik, terbentuk populasi baru di dalam populasi yang lama. Nah, selanjutnya adalah evolusi reproduksi isolasi. Yang pertama ada alopatrik, terbentuk populasi yang terisolasi bersebelahan sama yang bersebelahan. Dan yang kedua ada peripatrik, juga terisolasi membentuk menjadi 2 populasi. Dan yang ketiga ada parapatrik, terbentuk habitat yang bersebelahan. Dan yang keempat ada simpatrik, terbentuk populasi di dalam populasi. Nah, semua ini sama saja tetapi membentuk populasi atau spesies baru. Selanjutnya ada isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi terbagi menjadi 3. Isolasi prazigotik, isolasi gamet, dan isolasi pozigotik. Isolasi prazigotik adalah terhalangnya proses reproduksi atau proses terbentuknya zigot karena adanya beberapa halangan. Nah, prazigotik terbagi menjadi 5. Ada isolasi geografis, habitat, mekanik, musim, dan tingkah laku. Isolasi geografis sama saja seperti populasi alopatrik, dan isolasi habitat sama saja seperti populasi peripatrik dan parapatrik. Dan populasi simpatrik sama saja seperti isolasi mekanik, isolasi musim, dan isolasi tingkah laku. Nah, yang kedua ada isolasi gamet. Isolasi gamet adalah yaitu gamet yang tidak bisa bertahan lama dalam tubuh induk betina sehingga tidak terbentuk zigot.
Nah, yang ketiga ada isolasi posigotik, yaitu sudah terbentuk zigot tetapi zigotnya tidak dapat bertahan lama di dalam kandungan induk betina. Nah, berikut adalah presentasi saya mengenai materi evolusi. Oke, tadi adalah presentasiku mengenai materi evolusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.